Kita itu terakhir ketemu di episode ke-7 ya Jul ya? Siap, bener. Keren lah untuk jadi begini podcast. Lu tuh adalah pernah menimba ilmu di RRQ Academy. Ya. Dan sekarang bikin satu e-sport sendiri ya? Ya, betul. Oke, jadi Jul ini adalah coach Mobile Legend. Ya. Gitu, dan sekarang bikin satu wadah sendiri namanya Night Fury. Night Fury e-sport. E-sport. Ya, baru betul. berapa bulan sih itu? Baru jalan bulan kedua. Udah dapat titel apa aja? Karena kita ada 2 divisi di awalan gitu, ada Mobile Legends dan PUBG. Di Mobile Legends sendiri selama 1 bulan ini tuh ada 10 titel. Terus ada lagi kemarin baru 3 hari PUBG, dia 3 hari udah 2 titel. Oke, jadi Night Fury ini selain tim e-sport, dia juga akan membentuk satu akademi gitu ya, Bro? Ya, betul. Pendidikan untuk games itu sendiri. Pendidikan untuk game. Anak itu terkadang dia main game nggak tahu arahnya kemana. Betul. Dengan adanya Night Fury ini diarahkan gitu ya. Betul. Nugroho PK di sini. Selamat datang di Jadi Begini Podcast. Kita itu terakhir ketemu di episode ke-7 ya Jul ya? Siap, bener. Waktu zaman masih pakai green screen. Sekarang sih mantap banget Om. Wih. Keren lah untuk jadi begini podcast. Tepuk tangan dulu dong buat Jadi Begini Podcast. Jadi buat CS-ku yang belum tahu Jul ini siapa, bisa tonton kita di episode ke-7. Waktu itu sama ketua dari komunitas e-sport Purwakarta ya. Betul. Dan hari ini gue sengaja mengundang lagi beliau. Kenapa? Karena gue tertarik dia nih punya project baru, ya kan? Tapi sebelum ke project baru, berarti lu tuh adalah pernah menimba ilmu di RRQ Academy. Ya. Berapa bulan sih? Dari Maret, April, Mei, Juni. 4 bulan. 4 bulan. Iya. Oke, akhirnya sudah tidak di sana lagi. Dan sekarang bikin satu e-sport sendiri ya? Ya, betul. Kemarin tuh RRQ apa sih? Dapat apa sih? Gelar apa itu? Oh, waktu kemarin tuh RRQ dia juara MPL, Mobile Legends Professional League. Skalanya nasional. Skalanya nasional. Berarti setelah itu mereka bakal kemana tuh? Ke skala internasional. Skala internasional. Oke, dan Piala dunianya Mobile Legends. Mobile Legend. Oke, jadi Jul ini adalah coach Mobile Legend. Ya. Gitu, dan sekarang bikin satu wadah sendiri namanya Night Fury. Night Fury e-sport. E-sport. Ya, baru betul. berapa bulan sih itu? Baru jalan bulan kedua. Berarti dari bulan apa ya? September. September. Iya, sekarang Oktober ya. Bulan kedua. Berarti Agustus. Oh, dari Agustus. Agustus, September, sekarang Oktober. Berarti sekarang masuk bulan ketiga dong. September. Dari Agustus. September, Oktober. Oh iya, dari Agustus akhir kali ya. Iya. Agustus akhir, September, Oktober, oke. Itu kenapa namanya Night Fury? Night Fury karena gini ya, gue kan kerjasama dengan partner nih. Asal usulnya ya si partner itu tuh suka dengan karakternya Night Fury gitu, naga. Oh, oke. Naga. Jadi pengennya si Night Fury ini tuh serem aja gitu kayak naga gitu kan. Kan kalau misalkan kita ada sepak bola kayak gitu kan mau merenya. Iya mah yang mau tapi bisa hiber. Oh. Jadi kayak naga. Iya. Iya. Filosofinya luar biasa. Jadi pendiri Night Fury ini berapa orang? Kalau misalkan untuk dari pendirinya sendiri itu ada 3 orang. 3. Siapa aja lu? Ada saya. Ada Bang Doni, sama Bang Aldi. Iya, Bang Doni sekarang lagi ada di sini. Bang Doni sekarang berarti selain pendiri dia ngapain juga kerjanya? Untuk sekarang karena kita pengen lebih ke arah profesional, jadi masing-masing personal itu pegang divisi gitu. Oke. Kalau misalnya Bang Doni dia megang multimedia. Sama productionnya. Oke. Kalau Om Aldi? Ya CEO. Oh, CEO-nya. Oke, dan sudah berjalan 3 bulan. Dan tadi gue sempat ngobrol juga, katanya dari awal terbentuk sampai sekarang ikutan kompetisi, titelnya udah banyak ya? Alhamdulillah. Jadi kan dari 3 bulan itu tuh nggak semuanya kita 3 bulan kompetisi. Jadi bulan pertama kita ngeriset gimana caranya mempunyai manajemen yang baik gitu kan di dalam perusahaan e-sport sendiri gitu. Terus ngeriset beberapa step yang kita tuh betul-betul udah melewati atau malah kelewat gitu kan. Jadi selama 3 bulan itu nggak semuanya kompetisi. Kalau misalnya untuk kompetisinya kita baru 1 bulan. 1 bulan terakhir ini. 1 bulan terakhir ini. Udah dapat titel apa aja?
Karena kita ada dua divisi di awalan gitu, ada Mobile Legends dan PUBG. Di Mobile Legends sendiri selama 1 bulan ini tuh ada 10 titel. Terus itu tuh baru terbentuk tapi udah titel udah banyak banget. Alhamdulillah. Jadi Oke. kita benar-benar kayak mencari sosok player di Purwakarta yang benar-benar dia berbakat banget, terus kita tawarin kan mau nggak masuk ke Night Fury gitu. Terus ada lagi kemarin baru 3 hari PUBG, dia 3 hari udah 2 titel. 3 hari udah 2 titel. Iya. Gokil. Itu berarti lu scouting gitu ya. Jadi nyari talent-talent yang berbakat gitu. Bener. Oh, scouting atau misalkan dia yang datang sendiri? Kalau misalkan untuk di Mobile Legends itu jelas scouting. Jadi karena apa ya? Kalau misalkan untuk yang datang, yang ngelamar istilahnya ya, itu banyak banget di email sampai ke arah luar Purwakarta sendiri ada dari Bali. Dari Bali. Bener, sampai dia pengen, "Bang, kalau misalkan gua keterima, gua bener-bener mau tinggal di sana deh," katanya. Dari Bali. Padahal orang WG gitunya, itu Purwakarta yang ke Bali. Ke Bali. Itu Bali kayak ke Purwakarta. Gokil. Bener. Dan ini menurut gue luar biasa. Maksudnya setelah lu menimba ilmu di RRQ Academy, lu berpikir untuk mendirikan perusahaan sendirilah dalam tanda petik gitu. Betul. Karena menurut gue gini, masa depan lu di RRQ menurut gue akan lebih bagus menurut gue ya secara orang awam. Kenapa lu pada akhirnya memutuskan untuk udah nggak apa-apa gue bikin deh gitu dengan segala resikonya loh. Iya betul. Jadi kalau misalkan gue pribadi ketika melihat sosok gue di RRQ itu tuh kan gue karyawan bang. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan gue karyawan terus kontrak gue cuma 1 tahun 2 tahun terus kesananya gimana gitu? Ngapain gitu kan? Nah setelah dari sana kenapa enggak gue bisa punya e-sport sendiri gitu. E-sport sendiri dan ini adalah e-sport pertama di Purwakarta pertama. Ya, betul. Dan satu-satunya kayaknya. Dan satu-satunya. Di Jawa Barat? Di Jawa Barat itu banyak, cuman enggak kayak yang kita sengaja bikin baliho segala macam gitu. Kalau misalkan kita tuh ya benar-benar pengen kelihatan profesional banget karena kita punya tujuan pengen bisa main di kancah nasional dan internasional gitu. Tujuannya? Ya. Oke. Visi misi kita gitu. Visi misinya. Emang selain itu ada lagi tujuan dari didirikannya Night Fury ini? Nah, selain kita mau berkompetitif, kita itu pengen ada yang namanya pendidikan. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk pendidikan itu tuh lebih kayak yang apa ya? Karena ngelihat sekarang banyaknya komplainan dari para orang tua gitu kan mengenai anaknya. Cenah si ieu mah cenah main game teh ngadon jadi kasar ngomongna. Nah, bener. Asli. Anak aing bocil FF. Bocil FF tiba-tiba di mobil bilang gini, "Hidup ini enggak adil." Gue bilang, "Kenapa bilang gitu?" Tahu dari FF. Dia bilang hidup ini nggak adil gara-gara terus gue bilang ini kenapa bilang hidup ini nggak adil karena nggak bisa dapetin skin alok. Apa sih anak aing itu? Dan gue ngerasain sebagai orang tua kayak gitu. Nah jadi penjelasan lu gimana? Nah kalau misalkan setelah dari sana ya banyak kayak ngeriset kita tuh kalau misalkan di games itu tuh ya daripada anak dengan tidak adanya yang menuntun gitu di dalam games itu tuh ada yang sampai ke arah autis gitu. Jadi dia dari pagi bangun tidur nyampe malam cuman di depan handphone doang gitu. Nah, sekarang kalau misalkan ada pendidikannya ya minimal dia tahu attitude sebagai anak, sebagai player gitu, sebagai orang yang punya cita-cita di games, nanti dia punya attitude-nya sendiri gitu. Oke, jadi Night Fury ini selain tim e-sport dia juga akan membentuk satu akademi gitu ya, Bro? Ya, betul. Pendidikan untuk games itu sendiri. Pendidikan untuk game. Kalau walaupun belum diresmikan ya? Belum. Kalau misalnya untuk pendidikannya itu kita akan launching di bulan November. November ini. Oke, berarti ada berapa divisi? Untuk planning kita itu ada 4. 4 apa aja? Ada sekarang yang udah berjalan itu 2, Mobile Legends sama PUBG. Nah, nanti nextnya anak aing asupkeun FF. Benar, ada ya Free Fire, terus ada lagi sekarang game terbaru itu di di MOBA ya. Ada League of Legends. Betul. Jadi sejauh ini ada 2 yang udah jadi tapi rencananya nanti 4. Iya, tidak menutup kemungkinan nanti untuk bertambah terus.
Sepertinya begitu. Betul. Tapi gue setuju Jul. Maksudnya anak itu terkadang dia main game nggak tahu arahnya kemana. Betul. Dengan adanya Night Fury ini diarahkan gitu ya. Betul. Jadi kadang kemarin tuh gue sering nanya kan sama player yang kita tawarkan gitu sebelumnya, ada nggak di misalkan lu pernah nggak kayak ikutan e-sport kayak gini? Belum pernah bang. Ini kayak yang anugerah banget lah katanya buat gue katanya. Kenapa? Ya biasanya kalau misalkan gue pengen main itu di luar nggak jelas tempatnya gitu kan. Sekarang kalau misalkan di tempat ini ya kita tuh bang sampai ke fasilitas player itu benar-benar dilengkapin. Emang kok dapat fasilitas apa aja kalau untuk jadi player? Breakfast ya. Oh, Enggak. Maksud anjir sangana hotel. Breakfast. Jadi kalau misalkan untuk di fasilitas si player itu tuh kita ada semacam kayak gaming house. Oh, gaming house. Ya gaming house. Jadi kalau misalkan kita benar-benar pengen jadi player yang berkompetitif, minimal dia tuh ngumpul bareng di satu tempat setiap hari. Ngumpul bareng di satu tempat setiap hari. Biar apa sih? Ya biar chemistry-nya dapat. Biar chemistry dapat. Karena kan untuk permainan yang ada di elu itu adalah membutuhkan apa namanya? Kekompakan tim ya, gitu kekompakan tim karena permainan tim gitu. Kalau misalkan mau mandi bareng aja mereka gitu kan. Biar dapat chemistry-nya gitu. Jul, udah Jul. Kemarin aja masalah Jul. Kacau udah. Enggak maksudnya ini hiperbolanya gitu ya. Hiperbolanya. Jadi kalau misalkan punya tim, pengen bener-bener punya chemistry gitu. Jadi lu harus setiap hari tuh harus bareng-bareng gitu. Maksudnya mandi bareng tuh mandinya waktunya berbarengan gitu. Tapi ruangannya berbeda. Tenang Jul, gue lurusin Jul. Bener. Ini ngobrol sama orang ini pinggir jurang banget. Ya tapi gue setuju biar chemistry-nya dapet gitu ya Jul ya. Oke, berarti kantor lu di mana nih? Kalau misalnya untuk kita home base-nya ya di daerah Bungur Sari. Dekat kawasan BIC. Oke. Itu bentuknya gimana? Lu tadi cerita ada mes kayak gitu-gitu. Iya betul. Ada mes itu untuk atlet. Berarti tempat udah ada. Alhamdulillah sampai ke tempat itu kita ready gitu. Di mana sih? Itu di daerah Bungur Sari arah ke BIC. Kalau dari Purwakarta. Kalau dari Purwakarta. Dari Jakarta itu berarti keluar tol Cikopo. Ya, tol Cikampek. Cikopo kali. Cikampek guys. Itu namanya kan gerbang tol Cikampek. Oh iya gerbang Cikopo. Cikampek. Gerbang tol Cikampek adanya di Kopo. Oke, ini orang Koponya langsung ngomong. Oke, gua akan nurut. Ya, berarti gerbang tol Cikampek tinggal belok ke kanan. Biasanya kalau orang Jakarta atau orang luar kota tuh taunya Sate Marangi daerah situ berarti ya. Daerah situ. Jadi seberangnya banget. Itu bentuknya kayak gimana tuh bangunannya? Bangunannya kalau misalnya dilihat dari depan sih ya ruko gitu, Bang. Tapi ternyata ke belakangnya luas. Ke belakangnya alhamdulillah luas karena kita juga di sini kan nyediain mes itu yang pertama kita bukan kayak semacam komunitas gitu. Jadi kita kan benar-benar pengen ada atlet yang dia bisa bikin chemistry-nya tuh di satu tempat gitu. Soalnya kita kan berbadan hukum ya, perusahaan e-sport yang berbadan hukum. Jadi kita benar-benar memenuhi kewajiban kita sebagai pemberi fasilitas. Oh oke. Berarti udah PT ya? Ya betul. Berarti ini note nih terutama buat para orang tua kalau misalkan berkeinginan untuk memasukkan anaknya ya kan yang suka games ke Night Fury ini jangan khawatir karena memang sudah berbadan hukum bukan komunitas gitu. Betul. Jadi memang ini didesain untuk menciptakan atlet-atlet e-sport di Indonesia lah, ya, khususnya di Purwakarta. Nah, pada perkembangannya gimana? Antusiasme masyarakat menurut lu gimana? Kalau untuk di Purwakarta sendiri? Nah, kalau misalnya untuk antusias itu sering banyak yang ya nge-DM lah, ngechat kayak gitu, bang katanya mau bulan September katanya. Terus nantilah bulan depan, bang katanya mau bulan Oktober kan. Itu sebetulnya yang jadi nggak mudahnya tuh kita kan berbentuk ini ya perusahaan dari PT ACM. ACM itu apa?
Ayah Cahaya Mutiara Oh, gitu. oke. Jadi kita tuh benar-benar sudah mempunyai PT. Jadi nggak kayak yang oh ya udah mau bikin ini besok jadi gitu. Jadi kita tuh benar-benar meriset jangan sampai si perusahaan ini tuh nanti tuh terlihatnya biasa saja gitu. Makanya kita pengen benar-benar yang menuju profesional tuh benar-benar matang lah. Betul. Walaupun sasarannya, walaupun memang kondisinya di kota atau second city, tapi sasaran lu adalah nasional bahkan internasional Ya, gitu kurang betul. lebih ya. Jadi kalau misalkan ada orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya, bisa banget di sini. Kebetulan tempatnya ada, fasilitasnya ada, Betul. dan siap-siap aja mungkin dalam waktu beberapa tahun ke depan bisa jadi anaknya tuh atlet e-sport. Amin. Seberapa menjanjikan sih bro jadi atlet e-sport? Nah, untuk jenjang karir sebagai player ya atau enggak dia yang berkecimpung di dunia e-sport itu gede banget sih, Om. Gede. Segede apa? Segede Segede itulah. apaan? Ya karena gue lihat ya anak-anak e-sport tuh kan apa ya? Gue lihat gitu ya, gue denger aja gitu bahwa penghasilannya emang gokil, puluhan juta bahkan bisa ratusan juta gitu. Emang kayak gitu bro? Lu ngelihatnya gitu? Ya, jadi kalau misalkan dianya tahu arah dan tujuannya, dia tahu harus ngelakuin apa gitu. Berbeda dengan kulturnya orang yang tadi dibahas di luar tuh apa, Om? Kultur apa ya? Kedaerahan. Mental. Oh, mental. Nah, Mental attitude. Betul, mental attitude. Jadi kalau misalkan perbedaan yang sudah ada di profesional itu tuh dia mental dan attitude-nya itu udah dapat banget. Oke. Beda dengan kita yang misalkan belum mengenal attitude-nya sebagai pro player-nya di e-sport itu kayak gimana gitu. Oke. Emang penting ya mental attitude di profesi kalian? Penting banget soalnya gini. Sekarang kalau misalkan kita punya atlet sepak bola nih, latihan misalkan sebulan sekali kan nggak mungkin jadi atlet Oh iya benar. gitu. Kenapa? Tapi bakatnya luar biasa. Bakatnya luar biasa. Itu gimana? Bakatnya begini, ada orang bakatnya luar biasa tapi mental Malas attitude latihan. malas latihan, mental attitude-nya jelek gitu sama orang dan lain sebagainya. Menurut lu gimana? Itu nggak akan kepake banget gitu. Oke. Jadi bakat itu penting tapi ada yang lebih penting. Ya. Itu adalah mental attitude Mental tadi. attitude tadi. Yang lu temuin, lu kan pernah menimba ilmu di RRQ. Otomatis orang yang lu temuin beda dong dengan yang di sini. Iya. Ada perbedaan gak sih kalau untuk yang di daerah? Kalau misalnya untuk di daerah mungkin gini perbedaannya ketika saya mah pengen jadi pro player katanya. Tapi dia nggak tahu step by stepnya gitu. Nah perbedaan mental attitude dengan orang yang sudah sukses di sana itu adalah dia menyepelekan yang namanya latihan. Oh, jadi maksudnya yang di sini tuh menyepelekan. Ya betul. Oh, padahal itu penting ya. Padahal itu penting. Kadang gini, kita kan sudah mempunyai jadwal latihan. Ada sebagian, saya keberatan bang. Kenapa? Saya misalkan dari jam segini sampai jam segini. Kan kita sudah berbentuk perusahaan, sudah ada kontrak. Masa iya kita misalkan kerja di PT gitu ya. Terus ada penawaran. Bang saya hari Selasa ini ya katanya. Jadi harus bisa membedakan seperti itu gitu. Jadi ini bukan kayak lu bikin tim biasa gitu, tapi ini sudah berbentuknya perusahaan. Oke. Jadi apa ya, lebih ke mindset orangnya masih menyepelekan apa itu e-sport. Ya, Padahal sebenarnya e-sport itu kalau misalkan kita memang mau terjun ke dalam dengan kita ya sungguh-sungguh itu bisa jadi sesuatu gitu ya. bisa banget. Gitu. Soalnya gua juga di sini bisa bikin Night Fury itu tuh berkat konten yang waktu kita itu. Oh, yang episode 7 itu. Betul, episode 7 itu. Terus ada owner, dia nonton kan. Terus ada temen nih katanya, ini Zul katanya. Ya udah panggil ke sini katanya. Asal nama rek bikin tempat podcast. Cek teh ulang kayak Om Nuga kasaingan. Ya tentang tuh. Di Jawa Barat mah podcast yang bagus cuma jadi Bener, podcast jadi aja begini udah. podcast. Janganlah, apalagi lu jangan. Keren lah ya. Tentang orang langsung angkat tangan, anjir si Jul nyen podcast. Akhirnya nggak jadi lu bikin podcast. Karena saya menyarankannya mending bikin e-sport aja. E-sport aja. Dan akhirnya jadilah E-sport sampai sekarang. sampai sekarang. Udah jalan 3 bulan dari bulan Agustus itu. Oke, Agustus, September, Oktober, nanti November Launching untuk pendidikan. pendidikan. Ya. Berarti yang daftar-daftar udah banyak mungkin. Ya semoga. Semoga. Karena target
itu tuh benar-benar kita pengen kayak yang merubah mindset terutama orang tua sih, orang tua dari player tersebut kan, biar minimal kita kan sekarang punya atlet nih, minimal kita harus bisa menerapkan atlet kita tuh mempunyai attitude di tempat kita dan di rumahnya gitu. Minimal kalau misalnya dia bangunnya tadinya siang, sore kayak gitu. Setelah ikut di kita jadi bangunnya pagi. Oh iya. Oh jadi memang diarahkan untuk membentuk perilaku yang baik juga. Iya, sampai jam tidur aja kita harus lu kalau misalkan mau jadi e-sport mau jadi atlet yang bagus itu tuh jangan sampai lu menyepelekan tidur. Gitu. Bang, gua mah mau tidur jam berapapun yang penting bangun pagi katanya. Ya terus kalau misalkan lu lagi tanding baru tidur 1 jam nih, emangnya otak lu bakal fresh gitu kan? Pasti enggak gitu. Oke, jadi diatur cuy. Ini nih kayak gini deh, kayak orang misalkan dia bilang, wah saya pinter silat gitu, sama yang memang atlet silat itu akan mempergunakan silatnya ini, ya bakal beda penggunaannya, bener nggak bro? Iya bener. Nah sama halnya kayak main game juga, ada orang yang bisa main game tapi tidak diarahkan, itu akan beda dengan yang diarahkan. Betul. Gitu. Makanya tadi gue bilang tuh kalau nggak ada pengarahan tuh ada yang sampai ke arah autis. Betul. Gitu. Misalkan dipanggil-panggil orang tuanya, dia main game terus. Betul. Sampai yang pokoknya kalau yang nggak diarahkan tuh gini ciri-cirinya. Dinya hitam aja. Iya. Dinya hitam nih. Hitam. Main game wae. Iya. PHB pasukan hudang berang. Bener kan? Ya asalnya gitu. Mungkin dari partner gua sebagai owner ya, kalau misalkan owner tuh bilang gini, bisa nggak kita bikin atlet-atlet di kita tuh bangun pagi. Kalau misalkan gua bilang untuk awalan sih kita pasti meraba nih, maksudnya kita lihat dulu, terus dia sempat marah kan si owner tuh. Marahnya tuh gini, kenapa sih pada bangunnya siang sore kayak gitu? Ya emang itu kulturnya gamers gitu kan. Dia kalau misalkan tidurnya pagi, kalau enggak tidurnya siang gitu. Nah, ya udah gimana caranya kita bisa bangun atlet itu benar-benar atlet gitu. Ya udah kita bikin sampai ke aturan dari mulai jam makan siang, istirahat itu. Biasanya kalau misalkan orang yang bermain game hanya bermain game gitu ya, tidak diarahkan itu, meskipun dia bermain lebih dari 12 jam tapi nggak tahu tuh yang nggak jadi apa-apa gitu. Bahkan ada yang main iseng paling sejam 2 jam kalau latihan gitu kan. Kalau kita tuh sampai jam latihan tuh benar-benar harus bisa dimaksimalin gitu. Oke, paham. Terus ada perbedaan gak sih yang biasa sama yang diarahkan dari segi komunikasi main game? Nah, apalagi yang paling penting itu adalah dia kan main ngetim ya, kan nggak mungkin kalau misalnya main ngetim yang satu diam, yang satu ngomong terus gitu. Kalau misalnya apalagi kalau misalnya semuanya diam, itu. Oh jadi memang diarahkan untuk dari segi gaya bahasa pun akan beda mungkin ya. Tuh. Misalkan kalau yang biasa mah ada bahasa terabasa aja lah anjing. Berarti kalau di lu attitude ngomong aja diatur. Attitude ngomong aja diatur, lu nggak boleh toksik kayak gitu. Soalnya gini, kalau misalkan kita toksik, ya kan kita kan mau berkompetitif. Pas latihan lu ngomongnya toksik nih, misalkan ayo gas, boleh ngomong gitu, apa-apa. Ayo gas anjing katanya, ini hajar aja katanya. Nah kalau misalkan pas lagi turnamen terus lu lagi didesak, ya lu ingetnya waktu latihan gue cuman inget gas anjing gitu kan. Jadi gue tuh mengajarkan dari mulai berbicara aja tuh itu menentukan lu nanti gaya permainan lu tuh kayak gimana gitu. Soalnya kalau misalkan lu latihan aja udah toksikin diri lu sendiri atau enggak temen-temen lu gitu, nanti pas main ketemu lawan yang jago, bukannya lu berpikir, tapi lu tuh mengingat, aduh gue waktu latihan nggak berpikir sesuatu tentang bagaimana keluar dari penekanan di dalam game gitu, tapi gue belajarnya yaitu ngomong-ngomong kasar kayak gitu. Nah makanya kita harus bisa mengarahkan ke arah sana juga. Jadi ini untuk para orang tua jangan khawatir ya. Betul. Ada masalah-masalah kayak ngomong kasar itu memang kalau diarahkan itu akan jadi lebih baik gitu. Jadi kadang menurut gua gini sih, kenapa orang tua pada akhirnya melarang anaknya main game? Karena ada efek buruk. Betul. Yang pertama bahasa, terus kemudian jam tidur, terus apalagi ya biasanya jadi permasalahan? Pergaulan. Maksudnya? Pergaulan tuh dalam artian kan orang tua tuh suka khawatir dia main keluar sama siapa gitu, takutnya ngapa-ngapain. Nah di kita tuh kadang
berawalnya sama kayak gitu. Disangkanya kita tuh kan bukan resmi lah ya. Kayak tempat tongkrongan biasa. Orang tuanya tadinya bilangnya kayak gitu. Sampai marah-marah kan di telepon. Oh iya? Pak katanya, saya cabut aja izin saya main izin anak saya main game katanya. Padahal orang ngorakennya disebut bapak. Terus maksudnya gimana Pak? Ya anak saya udah nggak saya izinin main game. Wah kayaknya anaknya nggak terbuka gitu. Anaknya takut kalau misalkan main game itu tuh gini. Tapi setelah kita ngobrol dengan orang tuanya face to face gitu kan. Dan akhirnya orang tuanya ngedukung 100%. Setelah tahu. Jadi ini miskomunikasi aja sebenarnya. Miskomunikasi. Setuju. Jadi yang menurut gua main game itu positif menurut gua. Positif. Ada hal negatif itu bukan berarti tidak bisa diatasi. Bisa diatasi dengan cara apa? Diarahkan kurang lebih gitu ya bro ya. Betul. Karena kalau balik lagi ke jenjang karir dan prestasi di games itu sangat menjanjikan. Kalau untuk prediksi lu, Mobile Legend ini kan game yang menurut gue sih udah lama. Nextnya akan berapa tahun bertahan? Kalau misalkan gue lihat untuk game sekelas MOBA ya, karena sekarang ini semua rata-rata harus memerlukan handphone gitu kan. Da sekolah lagi ayeuna mah geus kudu make HP kan. Ya bisa bertahan panjang sih, kecuali ada penggantinya handphone. Iya benar-benar. Berarti lo optimis maksudnya bukan seasonal beberapa tahun ini Iya aja gitu. benar. Soalnya kalau misalkan kita ngelihat ke game PC, selagi belum ada handphone, game PC laku keras. Betul. Tapi kalau misalkan setelah ada handphone, gitu orang-orang berpindah dari yang namanya PC ke mobile. Betul. Berarti untuk divisi pun lu nanti gamesnya misalkan ada games baru, lu akan ikut juga gitu ya? Iya. Mau nggak mau kan? Mau nggak mau. Oke. Dan sekarang gua aja kan dulu gua emang di Mobile Legends, tapi sekarang karena gua mendirikan perusahaan sendiri dengan teman-teman gua, dengan partner gua gitu kan. Ya yang tadinya cuman main satu game dan akhirnya sekarang harus jadi pelatih banyak games gitu. Jadi harus meriset beberapa games untuk nanti disampaikan ke anak-anak yang mau kita didik itu tuh bener-bener kena gitu. Gua nggak main Mobile Legends sih, tapi gue pengen tahu kurikulum apa sih yang lu ajarin gitu. Nah kalau misalnya untuk itu tuh yang salah satunya tadi adalah attitude terus mental attitude, terus ada lagi kayak makro dan mikro. Apaan tuh? Makro mikro tuh jadi kayak lu harus bisa menguasain skill dan pengetahuan yang ada di dalam gamenya. Gitu. Lu harus bisa kayak pembacaan. Ini kalau misalnya udah kejadian kayak gini harus ngapain? Oke. Ini kejadian udah kayak gini harus ngapain? Gitu. Tuh makro dan mikro di dalam game tersebut. Sebetulnya banyak banget si kurikulumnya. Ya salah satunya itu. Kalau misalnya untuk attitude kayak lo latihan harus kayak gini, banyak banget sih. Banyak banget cuy. Ini kameramen ngerti kagak? Enggak ya. Ini para pemain Among Us semua. Nah bahkan sampai Among Us itu kan baru booming sekarang nih ya. Itu sebetulnya udah lama banget Among Us. Cuman karena emang ya sekarang kayak yang bingung gabut kan, banyak orang diamnya di rumah terus, dan akhirnya game yang fitnah-fitnahan aja jadi booming gitu kan. Impostornya. Impostor. Gua Gua main Among Us sama anak gua. Anak gua kalau mau jadi impostor dia ngomong. Jadi impostor ya. Ya maksud gua ya lu udah ketahuan dong. Ya kan selesai kan. Iya. Selesai, tinggal di vote doang anak gua tuh. Ya maksudnya karena itu nggak diarahin, bro. Bener. Ya salah satunya seperti itu. Oh gitu. Tapi nanti next ada divisi Among Us. Nggak tahu. Nggak tahu, gua ngajarin. Emang sekarang ada turnamen Among Us? Ada. Seriusan, dan gue belum ngerti ya turnamennya Among Us gimana gitu. Aduh. Dengan adanya pendidikan edukasi games ini jadi tahu gitu ya bro ya. Nah kalau misalkan ada yang mau daftar gimana caranya bro? Untuk daftar mungkin kita sama kayak tempat-tempat private yang lain juga. Ada yang namanya registrasi, pendaftaran, terus nanti lebih jelasnya lagi kayaknya mendingan apa? Datang aja ke sana. Datang aja sih. Oke, atau langsung di follow aja Instagramnya. Apa Instagramnya?
Instagramnya Night Fury underscore nightfury.esport. Ini baru aja Night Fury. Oh iya. Adminnya ada di sini nih kayaknya nih. Iya kayak di mana ya? Adminnya di mana ya? Adminnya di mana ya? Jadi nge-tag ke akun JMN. Oh iya mantap. Gua lihat postingan JMN tuh. Oh iya bener. Nightfury.esport. Bisa langsung tanya-tanya aja di situ ya bro ya. Yeah. Oh, terus si orang tua tuh jangan sampai khawatir tuh karena kita kan e-sport sendiri udah diresmikan oleh KONI. Oh iya benar lewat Betul. apa PBSI. PBSI. Nah, PBSI itu kalau misalnya di sepak bola itu kan ada PSSI, terus ada PSSI daerah. Nah, kalau misalnya PBSI ini tuh untuk per daerahnya nih. Kalau misalnya di Purwakarta ada pengurus besar e-sport Purwakarta. Sudah diresmikan ya? Sudah diresmikan gitu. Jadi di Purwakarta sekarang sudah ada pengurusnya. Nanti kayaknya bakalan ada ekskulnya. Wah, keren sih. Di sekolah-sekolah tuh pada gini. Iya, bener. Terabas aja lah anjing. Nah, biar nggak gitu harus diarahkan. Diarahkannya adalah di Night Fury Esport. Keren gak gua tuh? Keren. Langsung di follow aja Instagramnya ya. Terus problematika yang sering lu hadapi apa bro? Dalam 3 bulan terakhir ini mendirikan ini kan pasti ada masalah dong, apalagi di Second City kayak gini. Nah kalau misalkan untuk itu ya sedikitnya gitu ada aja ya dari jelas dari orang-orang yang kenal terdekat gitu. Tapi kalau saya sih nggak pernah ngambil pusing. Tapi kalau misalnya pusing ngambilnya obat. Obat iyalah biar. Emang apa sering-sering apa? Sering ya maksud gua gini. Lu kan datang ke Purwakarta terus bawa produk baru. Iya. Ya game itu dianggapnya negatif lah ya gitu. Terus lu mendirikan perusahaan ini. Tuh. Pasti banyak yang istilahnya kontra dong sama lu gitu. Ada mencepelekan atau ada yang kayak gitu? Ada banget. Sering. Gitu. Ya jadi istilahnya gini. Tapi yang gue lihat yang menyepelekan malah yang tumbang. Yang menyepelekan yang tumbang. Ya mungkin karena dia tidak mempunyai konsep yang lebih matang gitu. Oke. Tuh dalam artian gini, dia itu kayak sok tahu banget, tapi hasilnya dia belum ada gitu. Oke. Jadi bisanya ngomentari lu aja. Bisanya cuman ngomentarin doang gitu. Ini tuh gini. Tapi di luar sana juga ada yang ngacungin jempol ada. Gitu. Bahkan gua di sini tuh ada berkat dukungan salah satu orang yaitu Babe orang tua. Enggak, bukan. Maksudnya tuh Babe. Dia panggilannya Babe gitu. Seberapa ngedukung ke lu? Sangat mendukung sih. Dari mulai saya berangkat ke Jakarta waktu itu di RRQ Academy itu. Dia mendukung banget. Terus kenapa enggak katanya, kamu mending pulang aja bikin e-sport sendiri di Purwakarta katanya. Dan akhirnya ya udah saya mikirin matang-matang dan akhirnya nemu partner yang benar-benar oke banget. Kebetulan ya seusia jadi kan nggak begitu canggung lah gitu. Jadi enak banget. Nah kalau misalnya Babe dia itu istilahnya membina banget saya dari mulai kayak emosi saya harus kayak gimana gitu. Pokoknya keren lah Babe. Itu bisa sampai saya tuh ngejar apa ya, dunia yang baru ya di Purwakarta tapi sejauh ini gitu. Sejauh ini dan tantangan sendiri dan bisa dihalau tantangan itu ya. Betul. Hari ini gue belajar banyak dari seorang Jul, membukakan mata gue terutama sebagai orang tua. Jul serius, gue berpikir bahwa benar kata lu games itu memang ada dampak negatifnya gitu. Tapi yang dihapus tuh bukan gamesnya. Betul. Bukan melarang anak untuk main games menurut gue ya. Betul. Yang dihapus adalah dampak negatifnya itu. Iya. Ya minimal diminimalisir. Kenapa itu bisa terjadi dampak negatif? Karena apa? Karena tidak ada pengarahan. Makanya penting banget nih untuk para orang tua kalau misalkan ngelihat anaknya sering main games, daripada dibiarkan mendingan disalurkan lah. Betul. Kurang lebih seperti itu. Betul, apalagi kalau misalkan orang tuanya yang sibuk kadang suka khawatir nih anaknya misalkan di rumah nggak tahu lagi ngapain kan. Ada sampai orang tuanya sibuk ngontek ke saya kan, Mas anak saya ada di sana nggak? Ada Pak. Udah makan belum? Udah. Tenang Pak, saya di sini orang tua juga. Oh gitu, sampai segitunya juga. Jadi di kita tuh benar-benar kayak yang ngasuh.
Berarti anggota lu umurnya rata-rata segimana? Rata-rata belasan tahun. Belasan tahun. Iya. Masih bocil-bocil gitu. Masih bocil-bocil. Dan lu arahkan gitu. Iya. Tapi karena bocil-bocil gitu. Jadi setelan kita pun harus nggak Menyesuaikan. menjomplang banget gitu kan. Betul. Pengennya makan disebutnya om gitu kan. Berarti anak-anak lu nyebut lu apa? Om atau Bang. Oh, abang. Iya, jadi dari segi tampilan pun harus menyesuaikan. Iya bener. Ini jadi rapi gitu kan. Jadi Iya. baby face banget. Bebas gitu. banget, makanya ini salah satu alasan kenapa rambut lu kuning kayaknya. Iya bener. Itu adalah supaya kita tuh nggak keluar jalur lah gitu. Kan nggak mungkin orang make sorban gitu bang. Iya. Ya maksudnya minimal dengan penampilan yang sama anak-anak lu gitu. Jadi bisa membaur gitu Ya. kurang lebih gitu. Makanya manggilnya abang walaupun secara umur jauhnya banget. Dia 2 kali lipatnya dibandingkan dulu kan. Bener. Bener harus kayak gitu. Jadi para orang tua benar-benar aman istilahnya menitipkan anaknya di Net Fury Iya, bener. e-sport ini gitu. Kita tuh sampai ada, lu kalau misalnya mau tidur silakan. Kita sampai ke arah kamar, kasurnya, lemarinya, kamar mandi. Ke pesantren ya cuy. Kayak pesantren bener. Sampai anaknya nggak pulang tuh, asalnya dicariin kan. Terus ya karena udah ada, ya udahlah katanya. Yang penting makannya ya, kan diatur. Tenang mah. Kan kalau misalnya orang tua tuh yang diperhatikan itu adalah makan si anak. Betul. Kalau misalnya di kita ya sampai disediain juga. Oh, Kalau misalnya untuk atlet yang sudah tanda tangan kontrak. Oh jadi kalau atlet yang tanda tangan kontrak tuh memang Betul. dijamin tidurnya, makannya. Iya betul. Jadi kita sampai berpikir harus punya yang namanya fasilitas sampai ke arah device. Oh, enak cuy. Sampai makannya diatur. Ya, sampai kemarin kita lagi prepare untuk live stream konten games gitu. Jadi pengen ngangkat si atlet-atlet ini tuh yang tadinya main game di rumah tapi bisa dikenal sama orang. Gitu. Kita punya program sampai ke arah sana, mengartiskan mereka gitulah. Anjir, enak banget ya. Gitu. Itu untuk mainkan medianya itu kita harus pintar. November ya dibuka ya? November insya Allah. Anak gua masukin lah, biar anak gua di rumah tuh ini terus kadang nelpon main PUBG. Main FF ya gua lagi gawe gimana. Kalau ketemu baru main. Iya. Tapi anak gua masih ngaco main gamenya. Iya ya, mungkin itu dia. Tadinya owner gua pun sama, kan dia orang yang benar-benar tidak mengerti games gitu. Terus gimana sih cara mainnya Mobile Legends katanya. Ya udah lu download, lu harus tahu. Ketika dia mainin gamesnya, gua arahin. Intinya gue di depan, gue tanknya lah, gue yang tamengin dia. Lu di belakang aja ngehitin gitu. Maksudnya tuh nembakin dari belakang. Gue nggak apa-apa, gue di depan. Ini kemana lagi katanya. Dan sampai akhirnya gini katanya. Gue baru ngerti diarahin tuh kayak gimana katanya. Dan ternyata dianya dari sana kecanduan sampai sekarang. Iya, sampai dia punya Night Fury. Iya, bener. Yang tadinya nggak ngerti games gitu. Banyak sisi positif dari games menurut gua. Gua pengen sedikit share ke lu tentang salah satu analogi. Kalau misalkan yang sakit itu kuku kita, yang diobatin kukunya bukan dipotong tangannya. Bener nggak? Bener. Itu pun yang terjadi ketika anak lu misalkan main game mulu, ngomongnya kasar dan lain sebagainya, jangan dilarang main gamenya, tapi dicari solusinya biar ngomongnya nggak kasar, tidurnya tepat waktu dan sebagainya. Bener banget. Salah satunya adalah dengan diarahkan, dan Night Fury e-sport ini adalah salah satu solusi untuk mengarahkan itu. Betul. Jul, thank you udah mampir ke sini. Siap. Jadi begini podcast.